Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Belajar kapal secara komprehensif. Kawan-kawan semua, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, Gresik, Jawa Timur, saya mencoba untuk berbagi perihal tonase kapal. Tepatnya yaitu tonase kapal yang diberlakukan pada kapal-kapal yang memasukin terusan Suez dan terusan Panama. Tonase kapal yang memasuki terusan Suez dan terusan Panama ternyata sedikit berbeda dengan tonase kapal pada umumnya yang ada di dunia. Nah, untuk itu bagaimana sejarahnya, kenapa bisa berbeda? Sehingga saya akan berbagi perihal tonase kapal pada terusan Suez dan terusan Panama. Kawan-kawan semua, marilah kita pelajari satu persatu. Kita awali dulu dengan tonase kapal di terusan Suez. Ya. Di terusan Suez, kapal-kapal yang masuk ke terusan Suez itu ternyata diperhitungkan tarifnya itu berdasarkan net register ton. Net register ton itu adalah perhitungan gross tonnage ya, yang hanya ruangan-ruangan yang ditempati oleh kargo, oleh muatan. Jadi tidak ada dikurangi ruangan untuk kamar mesin, dikurangi ruangan untuk akomodasi, dasar ganda, dan forepeak tank. Maka awalnya terusan Suez memberlakukan tarif tersebut berdasarkan net register ton. Ya. Namun setelah dievaluasi, maka pengenaan tarif berdasarkan net register ton ini menurut terusan Suez adalah mengalami kerugian. Rugi dong, gue lama-lama menggunakan itu NRT, sehingga terusan Suez menyuarakan di dalam kepada kapal-kapal, pemilik kapal yang melewati terusan Suez. Disampaikan nanti akan ada perubahan sendiri loh, perhitungan GRT dan NRT-nya di terusan Suez, tonasenya di terusan Suez. Nah, itu terjadi pada tahun sekitar 1872. Ya. Pada tahun sekitar 1872. Nah, sejak terusan Suez mengalami kerugian, ya, di mana pendapatan yang diterima oleh terusan Suez itu tidak bisa untuk membiayai tenaga kerja, tidak bisa membiayai operasional, ya, nggak bisa kalau biaya operasional, karena dulu itu yang namanya kapal-kapal
zaman dahulu 1872 itu menggunakan mesin uap, ya, menggunakan ketel. Nah, Titanic itu juga menggunakan ketel, boiler, ya. Kapal-kapalnya menggunakan mesin uap. Ruangannya begitu besar dan ini menjadi pengurang namanya gross tonnage, pengurang tonase kapal. Itu rugi. Penyebabnya salah satunya sejak adanya mesin uap itu rugi. Namun setelah tidak ada mesin uap, sebenarnya terusan Suez itu mengalami keuntungan karena ruang mesinnya menjadi lebih kecil. Sehingga pada tahun 1872 itu GRT diadopsi, ya, menghitung gross tonnage yang ada diterapkan oleh Inggris itu diadopsi sebagai dasar mulai pemberlakuan tarif, ya, yang bisa menyebabkan biaya lebih tinggi. Wah, enak pakai GRT saja, ya, pakai GRT sejak 1872. Namun sebelum adanya aturan baru, ya, aturan yang International Tonnage Measurement 1966, belum berlaku. Masih menggunakan aturan-aturan yang dibikin oleh Inggris, ya, yang waktu itu menggunakan dasar menggunakan amfori, ya. Amfori itu botol-botol anggur itu. Nah, ini dirasakan, wah, kalau lewat terusan Suez mahal nih sekarang nih. Gara-gara ini mahal. Itu gimana sih terusan Suez ini? Kata pemilik kapal itu. Biayanya semakin tinggi. Biaya logistiknya semakin tinggi. Sementara dia menarik tarif kepada pemilik barang belum naik. Sehingga perusahaan pelayaran dan pemilik kapal seluruh dunia yang melewati terusan Suez menentang perubahan tersebut. Wah, demo, kalau sekarang namanya demo. Demonya pemilik kapal beda dengan demonya masyarakat biasa, ya. Pemilik kapal itu adalah simbol, ya, simbol sebuah strata yang tinggi zaman dahulu. Kalau sudah namanya pemilik kapal itu disebut saudagar itu. Nah, itu terjadilah penentangan oleh pemilik kapal ini terhadap kebijakan terusan Suez. Nah, akhirnya dibuatlah komite, ya, namanya Komisi Tonnase Internasional. Ya. Kalau gitu bikin aja komisi tonase, komite. Komite ini namanya Komisi Nasional Tonnase Internasional. Dibentuk untuk apa? Untuk mengatasi adanya naiknya tarif terusan Suez. Dan komisi ini mengadopsi aturan terpisah. Kalau gitu kita nggak bisa ngikutin aturan yang ada di Inggris, ya. Kita tidak bisa ngikutin, kita buat sendiri. Artinya mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar. Itu tepatnya ada pertemuan dalam Komisi Tonnase Internasional ini pada tahun 1873 di Konstantinopel. Melakukan pertemuan, akhirnya
terusan Suez membuat aturan baru. Inilah sejarah awalnya kenapa perhitungan tonnase di terusan Suez sedikit berbeda. Ya. Terusan aturan yang dibuat di terusan Suez yang diadopsi pada tahun 1873 tersebut oleh negara-negara yang hadir di Konstantinopel dijadikan sebagai sistem yang universal. Ya, waktu itu dijadikan kalau gitu karena orang butuh ya. Dari Eropa mau ke Asia, kalau lewat Afrika Selatan, Tanjung Harapan itu berbahaya. Sehingga orang di Eropa, pemilik kapal Eropa lebih senang lewat Mediterania dan melalui terusan Suez. Karena lebih aman kapalnya, lebih safety menuju ke Asia, ke India, ke Malaysia, termasuk ke Indonesia ya, ke Indonesia. Sehingga kalau gitu ini kita bisa jadikanlah sistem yang universal. Pemilik kapal agak sedikit menerima ya. Pemilik kapal sedikit menerima. Nah, cuman ini meskipun diterima, yang namanya undang-undang di Inggris itu tidak dapat diubah. Ya, karena Inggris itu merupakan negara yang mempunyai kekuatan maritim terbesar di dunia. Jadi undang-undang di Inggris tidak dapat diubah ya karena tantangan keras dari pemilik kapal di Inggris. Gak usah, saya tidak mau ubah Konstantinopel meeting Komisi Tonnase Internasional yang meskipun sudah mengadopsi tahun 1873, kami tidak mau, tetap menggunakan undang-undang Inggris. Waktu itu sudah ditetapkan oleh kerajaan Inggris bahwa kapal-kapal menghitung berdasarkan aturan tonnase Inggris waktu itu. Kenapa? Karena tonnase bersih yang dihasilkan berdasarkan terusan Suez itu ya, itu lebih besar daripada NRT yang ada. Wah, ternyata NRT-nya masih lebih besar daripada NRT yang dibikin oleh Inggris ya, yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Inggris. Wah, lebih besar ya, mahal dong ini. Masih mahal itu. Namanya pengusaha kapal, saudagar kapal. Ya, tarif naik dikit saja itu merupakan satu ancaman pendapatan. Itu. Nah, itulah kenapa terusan Suez menjadi agak sedikit pertentangan dengan pemilik kapal dari Inggris. Jadi seperti saya katakan, Inggris itu merupakan kekuatan maritim utama di dunia. Kalau sekarang Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, Inggris dulu itu menjadi kekuatan maritim dunia, ya, kekuatan utama malah. Dan sebagian besar negara maritim didasarkan pada aturan Inggris. Inggris membuat aturan itu dan negara-negara di dunia ini semua, mulai Amerika, Eropa, Asia, dan lain sebagainya, itu menggunakan aturan Inggris. Sehingga terusan Suez
meskipun membuat aturan, tetapi masih belum begitu didengarkan, belum begitu masih mendapatkan tantangan, ya, tidak saja dari pemilik kapal di Inggris, tetapi pemilik kapal seluruh dunia, karena NRT-nya jauh lebih kecil daripada NRT yang dibikin oleh dalam aturan terusan Suez. Jadi akhirnya pemerintah terusan Suez, otoritas terusan Suez, kalau gitu kita membuat aturan terpisah untuk terusan Suez sajalah. Kita bikin sendirilah, nggak apa-apa dunia menggunjingkan aturan terusan Suez yang mahal, kita bikin sendiri. Nah, dari situlah muncul pada tahun 1913, 1935 oleh Johnson and Wilson, itu ternyata munculnya aturan terusan Suez diaplikasikan. Nah, aturan terusan Suez itu didasarkan kepada sistem morsum dengan sedikit melakukan modifikasi, yaitu ya dikurangi daya dorong, ya, ruangan untuk daya dorong dan ruangan untuk akomodasi, ya. Jadi dikurangi dikit supaya dia bisa lebih besar, ya. Kalau menggunakan ruang mesin total kan besar karena menggunakan mesin uap, ya. Ruangan akomodasi masih bisa dipakai sebagai pengangkutan muatan, ya, sehingga ada pengurangan di ruang akomodasi. Nah, di terusan Suez ini, aturan di terusan Suez ini melakukan pengecualian, ya, pengecualian untuk muatan-muatan di shelter deck, ya. Sedangkan aturan Inggris tidak diberi kapal-kapal yang memuat di ruangan di atas geladak itu di aturan Inggris tidak diakomodir oleh aturan tonnase terusan Suez, ya. Jadi di atas geladak nggak dihitung di terusan Suez, sementara di Inggris dihitung, ya. Jadi artinya ada win-win solution, ya. Yang pertama ya oke lah kalau gitu deck yang di atas deck ini, muatan yang di atas deck tidak kami hitung, ya. Nah, itu agar ada semacam win-win solution, ya. Nah, alhasil ini sekarang ini terusan Suez, tonnase terusan Suez itu secara statistik, ya, ternyata kapal-kapal yang masuk di terusan Suez dihitung menggunakan tonnase yang dibikin Inggris itu lebih besar, sebesar 10-20%. Jadi kalau tonasenya 1000, kalau dihitung berdasarkan tonase terusan Suez, ya kalikan 1,2, ya, atau 1,1, 1100 atau 1200. Nah, itulah kenapa gross tonase itu kok bisa beda cara ngitungnya, ya. Kalau sekarang sudah nggak boleh beda. Kenapa? Kalau sekarang sudah ada aturan yang diadopsi oleh 90
8% negara seluruh dunia itu sudah mengadopsi yang namanya International Tonnage Measurement ya 1969. Jadi kalau ada perhitungan tonase GT berbeda, ada apa ini? Ya. Jadi sudah ada aturan secara internasional sejak tahun 1969. Tapi untuk di terusan Suez tahun 1913 masih terjadi ini karena belum ada yang namanya International Tonnage Measurement tahun 1969. Ini masih lagi dalam masa-masa pencarian formula tonase secara universal dunia ini kayak apa ini. Sehingga terusan Suez itu waktu itu masih berselisih lebih besar sebesar 10 sampai 20%. Nah, lain lagi di Panama. Di dunia ini yang menjadi kanal atau terusan yang bisa jadi duit itu dua, yaitu terusan Suez dan terusan Panama. Nah, di dalam terusan Panama, pada kasus terusan Panama, juga mengatur kembali kalau gitu aturan tonasenya gimana ini. Ya, tahun 1913 itu. Wah, pemerintah Panama membuat aturan terpisah di tahun 1913 itu. Dia mengadopsi ya, aturan yang dibikin oleh Inggris. Aturan yang dibikin oleh Amerika Serikat. Aturan yang dibikin oleh Jerman. Dan aturan yang dibikin oleh terusan Suez. Nah, ini diadopsi tahun 1913. Panama bikin lagi sendiri. Karena Panama dan terusan Suez berbeda natural karakteristiknya. Kalau terusan Suez, kapal hanya lewat saja. Sedangkan terusan Panama, kapal dimasukkan ke dalam kolam dan kapalnya dinaikkan di atas gunung untuk bisa melewati terusan Panama tersebut. Beda dong aturannya dong, katanya gitu. Waduh, ini gimana ini kalau lewat Panama? Beda dong. Tarifnya nanti bisa lebih mahal dan kami sebagai pemilik kapal, wah berapa lagi yang harus saya tarikkan ke pemilik muatan ini. Terjadilah goncangan-goncangan lagi terkait dengan biaya tonase kapal. Kembali sistem morsum dan terusan aturan terusan Suez digunakan sebagai dasar untuk membuat aturan, ya, sebagai dasar untuk membuat aturan. Itulah sebenarnya cikal bakal dari agak sedikit fair terkait dengan aturan tonase, ya, aturan penentuan tonase kapal. Di terusan Panama, kargo yang ada di geladak itu dikenakan, ya, dikenakan, tetapi biayanya ringan, ya. Kargo yang dibawa geladak dikenakan, tapi biayanya normal berdasarkan aturan. Sehingga aturan yang di atas dengan biaya ringan di shelter deck atau di atas geladak itu dikenakan dengan biaya ringan, tapi yang di dalam kargo dikenakan biaya agak sedikit besar. Namun
perjalanan waktu tahun 1914, aturan pengenaan di atas geladak murah dan di bawah geladak mahal agak sedikit sesuai dengan aturan yang sebenarnya, itu akhirnya dihentikan, ya. Ya mungkin karena ada beberapa protes-protes lah dari pemilik kapal. Dari dulu memang didengar, ya, asosiasi dari pemilik kapal ini didengar, ya. Termasuk di Indonesia, INSA itu dijadikan dasar oleh pemerintah untuk mendengarkan terkait dengan pentarifan. Nah, itu kita dapatkan dalam temuan yang dilakukan oleh Brown tahun 1920 dan Johnson tahun 1938. Nah, akhirnya dengan adanya aturan yang dihentikan, dan pada saat itu IMO sudah menetapkan, ya. Nah, ini sudah tahun 1969. Jadi IMO kumpul, ya, International Maritime Organization, negara-negara maritim dunia ngumpul di Inggris, akhirnya memformulasikan cara perhitungan tonnase kapal dan diketok palu pada tahun 1969. Ya, sudah berlaku, sudah, sebenarnya artinya seluruh dunia ini sama. Namun di terusan Panama tahun 1976 itu sedikit memberlakukan berbeda, karena kita tahu sendiri kapal yang lewat terusan Panama itu dinaikkan gunung, itu seperti kapal masuk di dalam grieving dock, dan grieving docknya itu di atas gunung itu. Kargo geladak dipertimbangkan dikenakan biaya dengan memasukkan volume sesuai dengan PCNT, yaitu Panama Canal Net Tonnage. Wah, di samping menggunakan aturan International Tonnage Measurement 1969 di Panama sejak 1976 diberlakukan dengan PCNT, ya, yaitu muatan kapal yang berada di atas geladak, katakan kapal kontainer, ya. Kapal kontainer itu ada bagian kontainer yang diangkut yang berada di atas geladak. Itu menggunakan PCNT. Nah, pertanyaannya, wah, kenapa kok kapal-kapal di seluruh dunia ini hampir 67% itu berbendera Panama? Ya, karena mereka dengan adanya aturan PCNT ini, kapal-kapal yang mengikuti bendera Panama mendapatkan privilege. Mungkin ada semacam diskon atau perlakuan khusus yang lebih murah daripada kapal-kapal yang bukan Panama, bendera Panama itu. Nah, bergilir seiring dengan perjalanan waktu, tahun 1994, ya, peraturan baru yang dibikin oleh IMO, International Maritime Organization, pada tahun 1969 melalui aturan yang namanya ITC 69 atau International Tonnage Measurement, ya. Ya, surat ukurnya itu ada, dan itu diperkenalkan tahun 1969
untuk menghitung tonase kapal, baik tonase kotor maupun tonase bersih, maka sejak tahun 1994 Panama Canal mengumumkan, dengan ini kami dari Panama mengumumkan aturan khusus yang namanya Panama Canal Universal Measurement System NetTonnage yang dikenal dengan PCUMS NetTonnage PCNT. Ya. Dan pada tahun 2002, tepatnya bulan Oktober, otoritas Panama Maritime Autoridad, otoritas terusan Panama, memutuskan untuk membebani biaya, mengenakan biaya, terutama pada kapal-kapal kontainer, kapal peti kemas, dengan metode baru berdasarkan 20 feet equivalent unit, TEU. Nah, itulah kenapa kapal sekarang kontainer ukurannya TEU. Kenapa? Karena PCUMSNT tidak mewakili penghasilan dan kapasitas ekonomi kapal kontainer. Kapal kontainer itu lebih banyak ada di atas geladak itu. Jadi hitungan GT di kapal kontainer sebenarnya tidak representatif. Yang representatif adalah jumlah kontainernya. Itu ditemukan oleh Barnett, Rubin, and Laser tahun 2005 dan Moloney tahun 1997. Jadi kawan-kawan semua, perhitungan tonase memang diperlukan untuk semua kapal di seluruh dunia. Namun ada perlakuan-perlakuan khusus dalam perhitungan tonase, yaitu perhitungan khusus di tonase di terusan Suez maupun di terusan Panama. Khusus untuk di terusan Panama tidak menggunakan International Tonnage Measurement 1969, tapi menggunakan PCUMSNT. Namun sejak tahun 2002, kapal-kapal yang melewati Panama bahkan di seluruh dunia mengaplikasikan ukurannya didasarkan pada jumlah kontainer atau TEU, yaitu 20 feet equivalent unit. Demikian kawan-kawan semua, semoga sharing singkat tentang tonase kapal ITC 1969, tonase menurut terusan Suez, dan tonase menurut Panama, di mana menurut terusan Suez ini agaknya lebih besar 10% dari atau 20% dari tonase yang dibuat oleh pemerintah kerajaan Inggris, Sehingga seperti kita ketahui, Inggris memang menjadi kekuatan terbesar pada saat itu, kekuatan maritim terbesar. Komite ini sebenarnya bukan komite yang dibikin oleh IMO, artinya komite tersendiri yang dibikin tahun 1873. Karena 1873 ini belum terbentuk IMO. IMO belum terbentuk. IMO terbentuk 1948, itu 1948. Nah,
Kira-kira demikian kawan-kawan semua ya. Semoga sharing singkat tentang sejarah perbedaan aplikasi tonnase kapal di terusan Suez dan terusan Panama sedikit berbeda dengan aturan secara universal di seluruh dunia. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita bisa berbagi perihal tonnase kapal, pemberlakuan tonnase kapal di terusan Suez dan terusan Panama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.